Tuhan, hadirat Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, saya kembali ngajak saudara ambil Alkitab saudara, kita deklarasikan firman Tuhan. Dapat berdiri, ambil Alkitab saudara. Kalau saudara nggak bawa Alkitab saudara, suruh bawa elektronik Alkitab, suruh boleh angkat, dan lain kali suruh bawa Alkitab saudara. Amin. Kita bersama-sama deklarasikan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Kitab ini adalah firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Firman Allah hidup. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Hari ini saya mau mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mendengarkan firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada Hati firman saya Allah. menerima firman Allah. Saya menerima firman Saya Allah. percaya Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. saya pernah sama Saya lagi. tidak akan pernah sama lagi. Tidak pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. akan pernah Dalam sama nama lagi. Yesus. Amen. Ya, silakan duduk saudaraku. Nah, saya sudah membuka Alkitab sudah bersama-sama. Saya kembali. Saya melanjutkan khotbah saya dalam tentang pimpinan Tuhan. Saya ajak saudara membuka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat dalam ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8. Kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Dapat kita baca bersama-sama 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saya lanjutkan, saya bandingkan dalam Amsal pasal 20. Ini ayat kita dalam pimpinan Tuhan, Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Amsal pasal 20. Ini ayat ini kita baca dalam beberapa bulan ini, kita baca terus. Saya mau saudara untuk mengerti dalam ayat-ayat ini. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amen. Setelah itu saya akan melanjutkan khotbah saya dalam beberapa minggu ini, dalam bulan ini. Kita berbicara tentang right happening. Nah, kita tahu bahwa right happening atau satu kejadian-kejadian yang tepat dalam hidup kita itu terjadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, dalam beberapa minggu ini saya berbicara tentang bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan, dan 2 minggu yang lalu saya jelaskan bahwa untuk kita bisa dipimpin oleh Tuhan atau hidup dalam pimpinan Tuhan, kita perlu trust God, kita perlu yang pertama kita trust God, yang kedua kita walk in love, dan yang ketiga kita fellowship dengan Tuhan. Jadi untuk kita bisa dipimpin oleh Tuhan, kita perlu punya satu ketergantungan penuh atau bersandar penuh, depend total kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu berjalan dalam kasih. Dan yang ketiga, kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan peka dengan pimpinan Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan ini untuk kita minggu yang terakhir dari 2014, dan kita mau masukin tahun yang baru, yaitu 2015. So, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Amin. Nah, saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan mau berbicara dan Tuhan mau memimpin kita. Nah, dalam Roma pasal yang ke-8 yang kita baca tadi katakan bahwa anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Saya akan berbicara dengan topik yaitu led by the Holy Spirit. Jadi bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Atau dalam bahasa yang gampang, Roh Allah memimpin anak-anak Allah. Berapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Nah, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa diri saudara adalah anak-anak Allah? Amen. Nah, setiap kita percaya Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dilahirkan oleh Allah. Coba saya bawa saudara sebentar. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama. 1
1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dikatakan kita lahir dari Allah. Dikatakan demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan, dia mati, dia bangkit, saudaraku, dikatakan dia lahir dari Allah. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudaraku, saat saudara percaya, maka firman Tuhan dan Roh Kudus itu menciptakan saudara menjadi manusia yang baru, atau saudara dilahirkan kembali. Dan itu dalam Yohanes pasal yang ketiga. Coba kita lihat sebentar. Yohanes pasal yang ketiga. Saya bawa saudara untuk mengerti hal ini dulu. Yohanes pasal yang ketiga. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus dan firman itu menciptakan manusia baru dalam diri kita. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, di sini ada satu percakapan daripada Nikodemus dengan Yesus. Saya bacakan demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat yang kelima kita baca bersama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi seorang yang dilahirkan oleh air dan roh, air ini adalah firman. Jadi seorang yang dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Saudara bisa percaya kepada Yesus itu karena Roh Kudus yang menarik saudara. Jadi waktu saudara mendengar firman tentang Yesus dan Roh Kudus menginsapkan saudara, maka saudara dan saya bisa mengaku Yesus Tuhan itu karena karya daripada Roh Kudus. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, maka saat itu firman dan Roh Kudus itu menciptakan manusia baru di dalam diri kita. Jadi manusia yang lama kita, kalau dalam 2 Korintus pasal yang kelima, coba saya bawa saudara 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Manusia lama kita mati dan manusia baru kita itu muncul. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Ini dasar yang kita perlu mengerti. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi waktu sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus bersama-sama dengan firman menciptakan manusia baru di dalam diri kita. Jadi manusia lama kita itu mati, dikuburkan bersama-sama Yesus waktu Yesus mati di kayu salib. Sudah percaya, sudah dihisapkan, mati bersama-sama Kristus. Dan manusia baru itu muncul di dalam diri kita. Jadi manusia baru yang ada di dalam diri kita inilah yang Roma pasal yang ke-8 menyebutnya adalah sebagai apa? Anak-anak Allah. Jadi manusia baru yang di dalam diri kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita lahir dari Allah, kita diciptakan oleh Roh Kudus dan firman, menjadi manusia baru, dan manusia baru itu adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roma pasal yang ke-8 dikatakan bahwa anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi pada waktu kita percaya dan lahir baru, jadi saya jelaskan sedikit, saudaraku, ini dasar, saudaraku. Jadi pada waktu saudara percaya dan lahir baru, firman Allah dan Roh Kudus menciptakan menjadi manusia baru dalam diri kita. Nah, saat saudara lahir baru atau menjadi manusia baru, saat itu juga Roh Kudus berkenan tinggal di dalam diri kita. Jadi waktu saudara percaya, saudara dilahirkan oleh Allah, dan saat itulah saudara sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Allah atau manusia baru ini layak, berkenan untuk Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Saya sudah tahu bahwa sebenarnya dari semula manusia itu diciptakan. Kalau saudara lihat bahwa pertama kali manusia diciptakan itu diri Allah yang tinggal dalam diri manusia. Tadi dikatakan Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia. Jadi hidup Allah itu tinggal dalam diri manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hidup Tuhan itu meninggalkan manusia.
Karena dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6, Rohku tidak selama-lamanya lagi tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, karena itu Yesus datang, saudara, untuk mengembalikan kembali keadaan manusia. Nah, sebenarnya kalau saudara restorasi atau pemulihan pondok Daud itu, atau dibangunnya kembali rumah Allah, itu adalah berbicara tentang diri manusia, saudara dan saya. Jadi Yesus datang untuk mengembalikan kembali keadaan manusia, sehingga Allah itu berkenan lagi tinggal dalam diri manusia. Jadi waktu saudara percaya Yesus, saudara lahir baru, saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tadi coba kita lihat dalam kitab Efesus. Sudah mengerti dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Pada waktu kita percaya, kita dimaterai oleh Roh Kudus dalam diri kita. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan demikian, Efesus 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. So, lihat ayat 13 dikatakan di situ, pada waktu kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya, saat kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ini yang disebut dengan pengurapan kelahiran baru, atau dengan kata lain bahwa pada waktu saudara percaya, saat itu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Saya kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, banyak atau sebelum Roh Kudus datang, Yesus banyak berbicara tentang baptisan, bahwa orang percaya akan ada baptisan Roh Kudus. Tapi setelah Roh Kudus turun, setelah hari Pentakosta, tidak ada di dalam Alkitab berbicara tentang baptisan Roh lagi. Karena yang dibicarakan adalah Roh Kudus itu tinggal di dalam diri manusia. Jadi hal ini yang kita harus mengerti. Jadi waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Saudara sadar atau tidak sadar, ketika saudara percaya, saudara rasa atau tidak rasa, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru, saudara menjadi manusia baru yang disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang di dalam diri kita inilah yang dikatakan Roma pasal 14, Dia akan memimpin orang-orang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Jadi Roh Kudus ada dalam diri. Saudara kesadaran tentang keberadaan Roh Tuhan ada dalam diri kita, itu sangat penting. Jadi saudara perlu tahu, saudara perlu mengerti bahwa waktu saudara percaya Yesus, Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Tuhan ada dalam diri kita dan Dia mau memimpin kita. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara perlu tahu, karunia Allah yang paling besar, karunia Allah yang paling hebat dan paling mulia di dalam Yesus Kristus adalah waktu Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Jadi saudara boleh melihat berkat-berkat yang hebat, tapi saya mau katakan kepada saudara, pemberian Tuhan yang paling besar, yang paling mulia, paling hebat, itu adalah kalau waktu Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Waktu saya menyadari dan saya mengerti, saudaraku, betapa berharganya Roh Kudus dalam diri saya seringkali, saudara, kalau saya mengerti itu, saya mengalami yang namanya lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Tadi pagi waktu saya berdoa, mengambil waktu pagi-pagi saya berdoa untuk satu terobosan. Dan saya Tuhan mengajarkan kepada saya satu hal, bahwa hal yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita. Jadi anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-16, coba saya bawa saudara sebentar, saudara. Nah, Roh Kudus yang di dalam diri kita inilah yang akan memimpin kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, coba kita lihat, saya bandingkan sebentar. Saya bawa saudara. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata begini, adalah lebih berguna kalau aku pergi, lebih penting kalau aku pergi, lebih baik, dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16
Ayat yang ke-7, Yesus berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi lebih baik, lebih penting kalau jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudaraku, kedatangan Yesus sebenarnya adalah untuk mengembalikan hidup manusia. Jadi penebusan Kristus, darah Yesus yang tercurah, itu untuk menempatkan manusia untuk layak kembali untuk Roh Tuhan tinggal dalam diri manusia. Karena itu Yesus berkata, ada lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku nggak pergi, maka penghibur itu atau Roh Kudus itu atau Parakletos itu nggak akan tinggal di dalam diri kamu. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-16 di sini dikatakan, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam diri kamu. Coba kita lihat Yohanes pasal 14. Sebelahnya, Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, dikatakan apa? Bersama-sama 2, 3. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan juga dikatakan dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kamu. Saudaraku, dalam perjanjian lama, kalau saudara melihat waktu roh manusia jatuh, Roh Tuhan meninggalkan manusia. Nah, suatu saat Roh Tuhan itu hanya datang kepada beberapa orang, yaitu yang seperti nabi, imam, dan raja. Dan mereka kalau datang, itu Roh Kudus hanya hinggap atau mengurapi mereka. Tapi Roh Kudus, dia tidak tinggal dalam diri mereka. Roh Kudus hanya tinggal sementara dan kemudian pergi. Nah, itu di dalam perjanjian lama dikatakan Roh Tuhan itu hanya menyertai nabi, raja, atau imam. Tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, Roh Kudus bukan hanya menyertai kita. Kalau menyertai itu ada di luar kita. Tapi dikatakan itu dia bukan hanya menyertai kita, tapi dia akan tinggal di dalam diri kamu. Nah, saudaraku, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, dia yang akan memimpin kita. Nah, saudaraku, kekristenan kita, kalau saudara perlu mengerti ini, saudaraku, kekristenan itu bukan berbicara tentang agama. Banyak kita seringkali berpikir kekristenan itu sama dengan agama-agama yang lain. Saudaraku, kekristenan itu nggak berbicara tentang agama. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, tidak pernah bicara tentang agama. Kekristenan itu pun disebut karena sebagai satu sebutan dari orang lain. Bukan Yesus yang berkata, kalau mengikut aku kamu jadi Kristen. Enggak. Tapi waktu di Antioquia dikatakan mereka itu ikut Yesus. Terus mereka ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu tidak dibentuk oleh Tuhan dan bukan berasal dari Tuhan, bukan agama. Jadi kekristenan bukan agama dan kekristenan itu bukan cara hidup, saudara. Nah, banyak kita berpikir, kalau menjadi orang Kristen kita mesti harus begini. Saudaraku, kekristenan bukan cara hidup. Ada satu hal yang perlu saudara mengerti, kekristenan itu bukan agama, bukan cara hidup, tapi kekristenan itu adalah tentang kehidupan Tuhan yang tinggal dalam diri manusia. Saudaraku, saudara perlu mengerti ini. Christianity is not religion, it's not the way of life, tapi kekristenan itu adalah about the living of God in human being. Jadi Roh Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Jadi kekristenan itu adalah tentang hidup Tuhan yang tinggal dalam diri manusia. Kalau kita miss ini, saudara, kita miss kekristenan kita. Jadi saudara perlu mengerti, perlu tahu bahwa kita percaya Yesus, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Emmanuel, dikatakan man and L, saudaraku. In dari kata in, jadi man, jadi L in man. Jadi Emmanuel itu artinya Tuhan ada di dalam diri manusia. Jadi kekristenan kita harus mengerti betul, tahu betul bahwa Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Dalam satu Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah dari Roh Kudus. Jadi tubuh kita itu adalah bait Allah. Tubuh kita ini tempat kediaman daripada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ada satu ayat yang saya sangat diberkati Tuhan. Dia berkata begini, tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dari Roh Kudus.
Sebab saudara bisa percaya Yesus, itu karena Roh Kudus yang membuat saudara percaya Yesus. Saudara bisa menyebut Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Suatu ketika waktu Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dia tanya kepada rasul-rasulnya, dia bertanya, oh ada orang yang berkata kamu itu adalah salah satu nabi yang bangkit kembali. Terus kemudian yang lain lagi berkata, ada orang berkata bahwa kamu itu guru besar. Kemudian Petrus bertanya, saya tidak tanya menurut orang, tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian ada seorang murid Tuhan yang namanya Petrus. Dia berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa Yesus berkata? Simon, bukan manusia yang berbicara kepada kamu, tetapi Roh Bapakku yang mengatakannya. Jadi kalau saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Jadi Roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, itu dia mau memimpin kita. Jadi setiap kita itu dikatakan anak-anak Allah, itu akan dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu saudaraku, kita perlu mendengarkan pimpinan Roh yang ada di dalam diri kita. Amin. Sebab Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Karena kita harus melatih, kita harus peka dengan pimpinan Roh yang ada di dalam diri kita. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah, dan Roh Tuhan akan memimpin kita. Saudaraku, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara akan mengalami yang namanya right happening. Kita akan masuk tahun 2015. So, mungkin sudah tahun 2014 sudah banyak struggle, sudah banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Kalau lihat ekonomi dunia tahun 2014 cukup berat. Dan kita masuk tahun 2015, kita mau masuk dalam lembaran yang baru. Ada orang berkata tahun 2015 mungkin secara ekonomi lebih sulit. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Saya percaya saudaraku, segala sesuatu boleh goncang, tapi orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah tidak akan dapat digoncangkan. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan bernama Kenneth Hagin. Saya 2 minggu yang lalu saya sebut. Kenneth Hagin ini waktu usia 15 tahun, sebenarnya dia itu mengalami satu penyakit yang kronis, yang dia seharusnya mati. Dia punya badan itu dikatakan hanya tinggal tulang dengan kulit. Dan waktu usia 15 tahun itu Tuhan Yesus berkunjung kepada dia. Dan waktu dia mendapat penampangan, akhirnya dia percaya tentang kesembuhan. Dan dia sembuh dari usia 15 tahun, Tuhan pulihkan. Dan dia seringkali mengalami kunjungan Tuhan secara dalam dia bisa melihat Tuhan, dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah suatu ketika Tuhan Yesus datang. Dia berkata, aku kali ini datang kepada kamu, kali yang terakhir. Dan aku nggak akan datang lagi. Dan aku akan, aku berbicara kepada kamu. Aku akan berbicara seperti aku berbicara kepada orang-orang percaya yang lain. Yaitu aku akan berbicara kepada kamu melalui yang namanya inner witness. Nanti saya akan berbicara hal itu. Jadi waktu Kenneth Hagin waktu itu Yesus mengunjungi dia dan Yesus berkata, aku ini kali yang terakhir aku berbicara. Tapi setelah itu aku nggak akan lagi muncul dan aku akan memimpin kamu seperti aku memimpin orang-orang percaya yang lain. Dan kemudian Yesus berkata begini kepada Kenneth Hagin, dia berkata, kalau kamu bisa mendengar inner witness atau kesaksian batin, maka aku akan membuat engkau menjadi rich. Dia berkata, Yesus berkata, I will make you rich. Tapi rich di sini, saudaraku, rich itu bukan jadi bilioner, tapi rich itu adalah full supply. Dia berkata, fully supply. Jadi apa? Saudara akan mengalami penyediaan yang apa? Yang selalu cukup. Jadi more than enough. Nah, saudaraku, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, Tuhan berkata kepada kita, kalau kamu dipimpin oleh Roh Tuhan, maka aku akan membuat engkau rich. Saudaraku, saya mau katakan pada saudara, right happening, atau saudara bisa mengalami yang namanya fully supply, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi, saudara dan saya perlu bagaimana kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Coba katakan, taruh tangan saudara saudara katakan, Roh Tuhan ada dalam saya. Roh Tuhan ada dalam saya. Saudara perlu punya satu conscious, saudara perlu punya satu kesadaran bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, saya percaya right happening itu akan terjadi pada kita. Waktu Tuhan berbicara kepada Kenneth Hagin bahwa kalau kamu dipimpin oleh Roh, maka aku akan membuat kamu menjadi kaya. Saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Allah selalu mengalami yang namanya right happening, atau selalu mengalami yang namanya kemuliaan-kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya.
Kita lihat beberapa bulan yang lalu saya berbicara, Abraham dipimpin oleh Roh Allah dan dia mendapatkan tanah perjanjian. Orang Israel dia dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ternyata dalam perjanjian lama roh Tuhan itu di luar manusia. Dia dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Roh Kudus hadir dalam tiang awan dan tiang api. Dan orang Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah, right happening itu akan terjadi. Amin. Jadi tahun 2015, biar kita mau melihat bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau mungkin saat ini saudara di penyeberangan jalan, mari kita masuk tahun 2015 ini, kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita. Ada dua model atau dua tipe pimpinan Tuhan. Saya akan jelaskan sedikit, saudara. Ada dua model atau dua bentuk pimpinan Tuhan kepada orang-orang percaya. Pimpinan Tuhan yang pertama atau model yang pertama saya sebut dengan general guidance atau pimpinan Tuhan secara umum. Nah, kenapa saya menyebutnya pimpinan Tuhan secara umum? Karena pimpinan Tuhan ini adalah untuk semua orang dan setiap saat. Saya menyebutnya dengan apa? Pimpinan Tuhan secara umum. Dan pimpinan Tuhan ini yang saya ingin katakan ini, pimpinan Tuhan secara umum ini adalah pimpinan Tuhan yang saya katakan yang terutama. Bahwa Tuhan dengan cara inilah Tuhan memimpin kita. Nah, yang pertama yaitu pimpinan Tuhan secara umum. Dan pimpinan Tuhan secara umum ini saya membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saya sebut dengan apa? Inner witness. Mungkin boleh ditampilkan. Jadi model yang pertama yaitu pimpinan Tuhan secara umum. Yang pertama yaitu Tuhan memimpin kita melalui apa? Inner witness. Atau dalam orang sering menyebutnya dengan apa? Naluri. Atau ini yang saya bilang inner witness. Nah, saya inner witness atau kesaksian batin itu adalah cara Tuhan memimpin kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan itu memimpin kita melalui kesaksian batin? Biasanya dalam bentuk apa? Sebab Tuhan memimpin kita melalui kesaksian batin biasanya kalau sudah bisa merasa ada satu kesan atau satu perasaan atau satu dorongan yang ada di dalam roh kita. Berapa banyak saudara yang pernah waktu saudara mau melangkah atau memutuskan mau melangkah, terus kemudian ada satu kesan, ada satu perasaan, ada satu dorongan di dalam roh saudara. Saudara tahu bahwa satu kesan atau satu dorongan, satu perasaan ada dalam roh kita, itu adalah apa? Suara Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena itu kalau saudara mengalami satu kesan, satu perasaan, satu dorongan, saudara belajar untuk diikuti. Saudara tahu ketika saudara mendapat satu dorongan atau satu kesan dalam hati saudara dan saudara nggak ikuti, maka suara itu akan apa? Hilang. Dan akibatnya saudara miss dengan pimpinan Tuhan. Dan kalau itu saudara biasakan, saudara nggak ikutin saudara akan menjadi orang yang apa? Nggak peka dengan pimpinan Tuhan. Jadi kalau saudara ada satu dorongan, satu perasaan, satu kesan dalam roh saudara belajar ikuti. Saya memberikan contoh, saudara. Kalau mungkin di Singapura, saudara biasanya tidak terlalu. Contohnya begini. Saudara lupa kalau di Indonesia, saudara lupa kunci pintu. Kalau di Indonesia nggak kunci pintu, bisa apa? Habis saudara semua. Jadi kalau di Singapura mungkin saudara nggak kunci pintu, nggak ada maling. Saudara. Tapi kalau di Indonesia, saudara nggak kunci pintu, saudara apa? Bisa kemalingan. Nah, kadang-kadang saudara ada satu perasaan, saudara apa? Lupa kunci pintu. Terus pun ada satu dorongan untuk saudara pergi ke pintu itu. Sebab itu adalah satu kesan atau satu kesaksian di dalam roh saudara. Dan itu perlu kita apa? Ikuti. Saudara. Nah, bahkan bukan hanya kalau saya memberikan lebih jelas lagi, kesaksian batin ini biasanya berupa warning atau kalau saya sebut dengan apa? Green light atau red light. Biasanya ada satu kesan atau satu warning dalam kehidupan kita. Saya memberikan satu contoh. Saudara, kalau saudara mungkin dalam satu proyek ada satu tender. Terus kemudian saudara tanya, Tuhan, tender ini perlu saya ikutin, saya ambil atau enggak? Nah, biasanya saudara ada satu kesan, satu dorongan. Mungkin enggak ambil. Saudara perlu, waktu itu perasaan itu muncul, saudara harus ikuti. Seperti kesaksian batin itu adalah satu warning. Bisa berupa green light atau red light. Kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan menaruh dalam pakaian imam itu ada yang namanya urim dan tumim. Jadi kalau urim
itu nyala, tumim, nggak nyala. Nah saudaraku, itu satu peringatan. Mereka mau kemana? Mereka dipimpin oleh Urim dan Tumim. Nah saudara, dalam perjanjian yang baru, kita dipimpin oleh yang namanya inner witness ini. Inner witness ini adalah satu warning, satu peringatan. Itu bisa berupa green light atau bisa berupa red light. Atau juga kadang-kadang kalau kita orang muda, kita mau bangun satu hubungan. Kadang-kadang saudara ada satu dorongan. Mungkin dorongan itu kata, oh, ya itu jalan, sudah ikuti. Tapi kalau ada satu kesan yang rasanya red light, saudara jangan. Jadi itu cara kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita pergi ke satu tempat, atau kita bangun satu hubungan, kita mengambil satu pekerjaan atau satu tender. Selalu inner witness itu kita perlu ikuti. Itu merupakan satu warning. Saya kemarin waktu saya di US, saya pergi ke toilet, saya bawa dompet saya, terus saya taruh di atasnya tempat tisu gitu. Waktu saya taruh di situ, saya keluar dari toilet, saya lupa ambil dompet saya ini. Dompet saya agak besar, saudara, dan itu dikasih sama Pak Alvin mahal. Saya lihat, saudara, di atas $500. Kalau saya nggak beli, tapi karena dikasih. Walaupun nggak ada isinya, dompetnya menarik. Saya taruh di atas gitu. Terus saya lupa, saya keluar. Saya jalan-jalan di mall. Waktu itu kalau nggak salah di Macy's ya. Macy's ya. Amerika Macy's kan department store besar. Dalam putar-putar. Terus kemudian ada satu pesan, dompet saya ketinggalan. Wah, lari. Saya lari, terus kemudian saya lihat ada orang tua itu bungkus dompet saya itu dengan tisu. Dengan tisu. Terus ada tisu, itu dompet kamu. Terus saya bilang, I left my wallet. Terus kemudian dia grogi, saya bilang, itu dompet saya. Terus kemudian, oh, you are lucky person. Nanti kan disuruh cek semua apa di dalam. Sampai saya nggak cek, saya jalan, saya tahu dia malu. Jadi, saudaraku, kita perlu kadang-kadang mendengar kesan di dalam diri kita. Jadi, pimpinan Tuhan itu bisa berupa satu kesan. Dia nggak bicara, nggak ada suara, tapi rasa. Saudara pernah ada rasa nggak enak? Pernah kan? Pasti pernah. Ada rasa enak, ada rasa nggak enak. Jadi ini satu kesan, satu perasaan, satu dorongan. Itu cara Tuhan memimpin kita. Nah kalau kita ikuti, saudaraku, kita dipimpin Tuhan. Tapi ketika kita nggak ikutin, kita miss dengan pimpinan Tuhan. Jadi ikutin kesan, perasaan yang ada di dalam roh saudara. Nggak ada suara, cuma rasa enak. Dan itu kita ikuti. Dan sering kali kita kan, kalau kita mendengar satu perasaan, satu dorongan, satu perasaan, satu kesan dalam kita, sering kali kita abaikan. Nah ketika kita abaikan, saudara miss dengan pimpinan Tuhan. Sebab Tuhan memimpin kita, itu melalui inner witness. Dan ini 99% Tuhan memimpin kita dengan cara ini. Kalau kadang-kadang kita mengharapkan pimpinan Tuhan yang extraordinary, nanti saya akan jelaskan. Jadi Tuhan memimpin kita itu melalui inner witness. Satu kesan, satu dorongan, satu perasaan dalam roh kita. Dan ini cara Tuhan memimpin kita. Tidak ada suara, cuma kesan saja. Cuma satu rasa saja. Dan itu saudara ikutin. Kalau saudara ikutin, saudara latih, saudara akan peka. Nah yang kedua, saudara dari yang bicara tentang umum. Yang pertama kesan, yang kedua itu yang saya sebut dengan function atau suara hati. Yang pertama kesaksian batin, satu kesan. Yang kedua suara hati. Nah suara hati ini yang saya maksud adalah ada satu suara kecil dalam hati kita. Ada satu, kalau saya bilang itu seperti hati nurani, suaranya hati nurani kita. Saya bilang itu cara Tuhan memimpin kita. Rasa itu suaranya tubuh. Kalau sudah sentuh barang yang panas, sudah bisa rasa panas. Itu suaranya tubuh. Sudah sentuh barang yang dingin, sudah rasa dingin. Itu suaranya tubuh. Rasa itu suaranya tubuh. Kalau alasan itu suaranya pikiran. Kalau saudara sering kali ada sesuatu yang selalu bertanya, why, how, itu semua suaranya pikiran. Jadi alasan itu suaranya pikiran. Tapi suara hati itu suaranya Roh Kudus. Jadi suara hati itu adalah cara Tuhan, atau suara daripada roh kita itu ada cara Tuhan memimpin kita. Nah, biasanya suara hati ini
itu biasanya kalau saudara biasanya berupa seringkali banyak berupa nasihat. Saya memberikan satu contoh. Saudara biasanya hari-hari katakanlah sudah doa pagi, sudah berdoa lah setiap hari katakanlah. Terus suatu ketika saudara lupa nak doa. Terus kemudian ada suara yang dalam kita, hari ini kamu belum berdoa. Berapa banyak saudara pernah dengar itu? Pasti saudara, karena itu suaranya apa? Caranya Tuhan berbicara kepada kita. Atau saudara kata-kata, saudara mungkin saudara biasanya baca Alkitab. Terus suatu saat saudara udah baca Alkitab. Terus saudara suara belum baca Alkitab. Itu suara daripada suara roh yang ada di dalam hati kita. Jadi itu perlu kita ikut. Jadi yang kedua Tuhan memimpin kita melalui suara hati. Jadi satu suara kecil yang ada di dalam roh kita. Minggu kemarin saudara, saya kehilangan handphone. Mungkin udah tua banyak kehilangan. Saya hari Minggu saya lupa, udah terlalu capek. Handphone saya baterainya habis. Saya lupa saya taruh di mana. Miss. Udah nggak tahu. Saya coba telepon, udah nggak kasih karena baterainya habis, nggak ada suara. Mestinya hari Minggu sore itu istri saya ngajak pergi ke Kuala Lumpur, tapi akhirnya nggak jadi karena lihat saya terlalu capek. Pagi-pagi saya. Semalam kami cari. Malam saya cari. Semua saya cari. Sampai drawer, semua almari. Mungkin saya lupa atau taruh mana. Sampai saya pergi ke dapur. Mungkin saya lupa waktu ngambil obeng. Saya cari. Semua saya nggak ketemu. Akhirnya ya sudah. Handphone saya sudah saya anggap hilang. Saya pergi ke KL pagi-pagi. Habis pergi di KL jadi nggak ada handphone. Saya tahu biasa ada handphone, nggak ada handphone. Rasanya ada sesuatu yang nggak lengkap loh. Saya juga takut ada orang-orang menghubungi saya. Terus habis itu karena udah beberapa hari saya minta tolong Dedek untuk diputus. Mungkin nomor saya karena hilang. Nanti kalau dipakai orang tapi lebih bayar lagi, udah hilang. Saya minta Dedek putus. 3 hari saya di Kuala Lumpur, balik, tak cari lagi di rumah, nggak ada. Besoknya pagi lagi saya cari, sampai saya udah nyerah. Almari semua saya bongkar. Saya bilang sama istri saya, mungkin kamu waktu saya taruh di mungkin pas ada lipatan baju tak taruh, kamu masukin atau tak bongkar lagi. Ya, cari semua sampai lelah, capek, udah nggak ketemu. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, beli handphone. Saya duduk di dekat ranjang saya, duduk, Tuhan saya nyerah. Saya udah give up total. Saya akan beli handphone. Terus kemudian waktu saya nyerah total, tuh ada satu suara ngomong, cek lagi di atas meja itu. Jadi dekat meja itu, cek lagi. Saya bangun dari itu, saya cek lagi. Ternyata terselip di buku-buku. Ternyata untuk dipimpin Tuhan kita perlu trust total sama Tuhan. Sampai give up, saya betul-betul give up udah. Capek 4 hari, cari give up udah. Karena Tuhan itu berbicara melalui roh kita. Jadi dengan Tuhan cek lagi dan ketemu. Jadi anak-anak Allah itu dipimpin oleh roh Allah. Jadi Tuhan memimpin kita yang pertama itu secara general. Dan dalam general ini yang umum. Ini 90% Tuhan berbicara. Dan ini ada 2 bentuk. Yaitu yang pertama satu kesan, yang kedua satu suara. Jadi satu kesan, satu perasaan, satu dorongan. Dan yang kedua itu suara hati, suara kecil dalam diri kita. Sebab itu kita adalah suara Tuhan memimpin kita. Nah, sebab kita orang-orang muda kadang-kadang kita perlu untuk pasangan hidup yang tepat. Kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, kita dipimpin oleh Tuhan, ketemu jodoh yang tepat saja masih ada masalah. Apalagi yang salah. Saya sama istri saya, saudaraku, saya dipimpin Tuhan. Saya betul-betul waktu saya berhubungan sama istri saya, Tuhan berbicara dengan saya. Gak tahu Tuhan bicara sama dia tuh. Tapi waktu dia, saya betul-betul Tuhan bicara dengan saya. Saya lagi duduk, dia sementara khotbah, dia waktu itu di timur-timur, kami pakai di sekarang Hotel Timur, Hotel Mahkota dulu. Dia khotbah di depan, saya waktu itu dia khotbah, saya serahkan, saya pergi ke toilet, dan kemudian saya duduk, karena saya nggak mau ganggu, saya duduk di belakang. Saya duduk di belakang, lagi baru duduk. Tuhan ngomong, itu jodoh kamu. Mas saya diem, saya diem. Tapi saya tahu, saya betul-betul tahu itu suara Tuhan. Nah, saudaraku, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Kalau saudara mau menikmati yang namanya right happening, atau saudara mau menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Dalam ada satu ayat yang berkatakan, Christ in you is the hope of glory. Saudaraku,
Tuhan yang dalam diri kita itu ada satu pengharapan untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, kegenapan Tuhan dalam hidup saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roh Tuhan memimpin kita yang pertama secara umum, yaitu melalui satu kesan atau satu perasaan, satu dorongan, dan satu suara kecil di dalam hati kita. Suara kecil ini adalah suara Roh Kudus sampai saat ini. Di dalam perjanjian lama, suatu ketika waktu Elia lagi dalam frustasinya, dia minta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Waktu Tuhan mengambil nyawanya, saudaraku, Tuhan berbicara kepada Elia, Elia, apa kerjaanmu di sini? Terus kemudian dia kata, semua pada meninggalkan Tuhan dan tinggal aku seorang diri yang percaya sama Tuhan. Terus kemudian Elia ini frustasi, saudaraku, ambil nyawaku Tuhan. Terus suatu ketika Tuhan menampakkan diri, waktu itu dikatakan di dalam pertama dia menampakkan di dalam puting beliung. Dia lihat puting beliung, dia dipikir Tuhan ada di sana. Dia lari ke puting beliung, ternyata Tuhan tidak ada di sana. Terus kemudian yang kedua, dia melihat api yang berkobar-kobar. Dipikir Tuhan ada di sana, dia lari. Ternyata Tuhan tidak ada di sana. Tapi kemudian sudah tahu apa yang terjadi? Ada angin sepoi-sepoi. Waktu dia mendengar angin sepoi-sepoi, dia pergi ke sana. Tuhan ada di sana. Sudah Roh Tuhan sampai saat ini masih berbicara dengan suara kecil yang ada di dalam diri saudara. Karena itu dengarkan suara Roh yang ada di dalam hati saudara. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Sebab Tuhan memimpin kita dengan cara inner witness, dengan suara hati ini, atau pensayan ini. Jadi Tuhan memimpin kita melalui kesaksian batin dan suara kecil dalam roh kita. Itu yang pertama. Dan kedua, Tuhan memimpin kita, saya sebut dengan pimpinan Tuhan secara special guidance, atau pimpinan Tuhan secara khusus. Nah, kenapa saya menyebutnya khusus? Karena pimpinan Tuhan ini, khusus ini, nggak ke semua orang. Tapi pimpinan Tuhan ini hanya kepada beberapa orang, dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi suara hati, atau kesaksian batin, itu pimpinan Tuhan secara umum kepada semua orang. Dan cara itu ada cara Tuhan yang primer untuk Tuhan memimpin orang-orang percaya. Nah, yang kedua yaitu pimpinan Tuhan yang khusus. Nah, dalam pimpinan Tuhan yang khusus ini, tadi saya katakan, bukan kepada semua orang, hanya kepada beberapa orang, dan pada waktu-waktu tertentu, tidak setiap saat. Nah, saya membaginya dengan menjadi 3. Yang pertama, pimpinan Tuhan secara khusus ini saya sebut dengan audible voice, atau suara yang keras, yang terdengar, bahkan kadang-kadang bisa terdengar sampai telinga. Itu audible voice. Sebenarnya Tuhan berbicara ke dalam roh, tapi karena begitu keras, sepertinya bisa didengar dengan apa? Telinga kita. Nah, itu cara Tuhan memimpin dengan apa? Audible voice. Nah, di dalam Alkitab ada Tuhan berbicara kepada audible voice. Yang pertama itu kepada Samuel. Waktu Samuel tidur di rumah Tuhan, Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan panggil Samuel, 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 Samuel. Tapi Samuel ini masih belum mengerti tentang Tuhan. Dia tinggal di rumah Eli. Dia nggak tahu tentang Tuhan, yang diajar tentang Tuhan, tapi nggak pernah alami Tuhan. Terus dia pikir itu suaranya Eli. Dia berkata kepada Eli, Tuanku, Tuanku, apakah Tuhan memanggil aku? Terus Eli berkata, enggak, aku tidur. Aku nggak ada panggil kamu. Terus kemudian pergi, kamu kembali lagi tidur lagi. Terus kemudian dia tidur lagi, suara yang sama panggil, Samuel, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, dia lari kepada Eli. Eli, Tuanku, Tuanku, apakah Tuhan memanggil aku? Eli berkata, aku tidak panggil kamu. Baru Eli nggak. Oh, jangan-jangan Tuhan berbicara kepada Samuel. Terus dia berkata kepada Samuel, Samuel, nanti kalau kamu mendengar suara itu kembali, kamu berkata begini, ini hambamu, Tuhan, berbicaralah, aku mendengar. Dan kemudian hal yang sama, kali yang ketiga, Tuhan panggil lagi Samuel, 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 Samuel. Dan kemudian Samuel berkata, Tuhan, ini hambamu, berbicaralah, kami mendengar. Dan Tuhan berbicara. Saya itu pimpinan Tuhan bisa berbicara dengan cara yang audible voice. Tapi audible voice ini, Tuhan tidak bicara kepada semua orang, hanya orang tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, banyak orang mengharapkan Tuhan berbicara secara audible. Dan seringkali kita mengharapkan hal yang spektakuler, tapi kita kehilangan yang supranatural. Kesaksian batin, inner witness, itu pimpinan Tuhan secara supranatural. Kita mengharapkan yang supranatural, kita mengharapkan yang ekstra, kita mengharapkan yang spektakuler, tapi kita bisa miss dengan yang supranatural. Nah, Tuhan bisa berbicara secara audible. Di dalam Alkitab kepada Samuel, Tuhan bicara secara audible.
Tapi kalau saudara lihat, saudaraku, tidak kepada semua orang. Sampai kalau saudara lihat bertahun-tahun kemudian, ada satu orang lagi yang Tuhan berbicara secara audible. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian yang baru, Tuhan berbicara kepada waktu mereka ada di gunung kemuliaan. Petrus, Yohanes dengan Yakobus. Waktu dia ada di gunung kemuliaan, di sana Yesus berubah rupa, dikatakan mukanya seperti matahari, dan kemudian terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Petrus, Yakobus, Yohanes dia mendengar suara itu, dia ketakutan. Dia katakan mendengar suara dan dia berkata begini. Waktu itu karena dia melihat Musa dengan Elia berbicara dengan Yesus, dia bilang, Tuhan, apakah yang harus kami lakukan? Bolehkah kami membangun 3 tempat untuk satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa? Dia berbicara dalam keadaan yang takut. Sebab Tuhan bisa berbicara secara audible. Dan dalam perjanjian baru ada satu kali lagi yang Tuhan berbicara secara audible, itu kepada Paulus. Waktu Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 16 dalam perjalanan ke Damsyik, waktu Paulus mau membunuh orang-orang percaya, Yesus menampakkan diri dan dia berkata, Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Secara audible dan dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan dia mendengar tapi nggak jelas. Dia hanya mendengar satu suara tapi nggak jelas. Hanya Paulus yang mendengar, Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Sebab Tuhan bisa berbicara secara audible. Tapi Tuhan tidak setiap saat berbicara secara audible. Dan Tuhan tidak bicara kepada semua orang secara audible. Tapi Tuhan berbicara kepada semua orang secara inner witness dan suara hati. Jadi pimpinan Tuhan yang kedua, yaitu yang saya sebut dengan khusus, itu yang pertama, yaitu secara audible. Nah yang kedua, pimpinan Tuhan yang lain selain audible, yang kedua yaitu melalui satu profesi atau satu nubuatan. Saya ingin jelaskan sedikit tentang nubuatan ini. Apa itu sebenarnya nubuatan? Di dalam Alkitab, nubuatan itu adalah perkataan yang membangun, menghibur dan meneguhkan. Saudaraku, banyak kali saudaraku kita ingin pimpinan Tuhan melalui satu nubuatan. Karena itu saya ingat tahun 90-an di Indonesia dilawat Tuhan. Saya tinggal di kota Surabaya, di Betani Surabaya. Itu kami melihat bagaimana lawatan Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan datang ke sana. Dan banyak nabi-nabi Tuhan juga datang. Dan seringkali waktu ada nabi Tuhan datang, saudaraku, itu orang semua pada kejar-kejar nabi itu. Nah, waktu itu juga ada salah satu yang dari Singapura yang juga cukup dikenal, yaitu Bapak Amos Jayaratna. Kalau dia datang ke Indonesia kayak dewa. Semua orang ngantri ingin mendengar suara Tuhan. Semua orang mau dapat dinubuati. Saya mau katakan kepada saudara, nubuatan itu Tuhan bisa memimpin melalui nubuatan, tapi Tuhan tidak selalu pimpin kita dengan nubuatan. Nubuatan itu sebenarnya sebagai satu konfirmasi. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan. Nah di dalam Alkitab ada 2 macam nubuatan. Nubuatan yang pertama yang disebut dengan nubuatan orang percaya atau believer prophecy. Yang pertama nubuatan orang percaya, yaitu di mana setiap kita orang percaya itu bisa bernubuat. Coba saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Ada satu ayat yang berkata begini, aku mau supaya kamu semua bernubuat. Bukan. Oh, ayat 39, saudara. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat.
Dan janganlah melarang untuk orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ada satu ayat lagi dikatakan ini, aku mau kamu semua bernubuat. Kurang jelas. Berapa? Ayat yang kelima. Oh ya, boleh. Dikatakan gini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Boleh. Dikatakan demikian, saudara. Jadi dikatakan bahwa semua orang sebenarnya bisa bernubuat. Orang-orang percaya itu bisa bernubuat. Di dalam ayat di atasnya, dalam ayat yang ketiga, orang yang bernubuat, apa itu bernubuat? Jadi dikatakan mereka yang membangun, menasehati dan menghibur. Jadi ada dua macam nubuat. Nubuat yang pertama itu nubuat orang percaya. Nubuat orang percaya itu artinya gini, setiap kita itu bisa bernubuat, di mana kita menghibur, membangun, meneguhkan orang lain. Atau saudara menyampaikan satu perkataan yang menguatkan, atau menyampaikan satu firman, memberikan satu firman yang menguatkan, yang menghibur. Itu ada satu nubuat. Jadi nubuat itu isinya membangun, menghibur, dan meneguhkan, bukan menakut-nakuti. Kalau ada orang bernubuat tapi menakut-nakuti, itu bukan nubuat, saudara. Saya pernah waktu di sekolah Alkitab, saudara, ada orang-orang dari kelompok Majalengka. Itu yang pernah jadi masa di Indonesia. Ada satu ajaran tentang nubuat-nubuat yang keliru begitu. Jadi dia bernubuat itu kalau dia melihat seseorang, pernah ada seorang begini. Oh, aku melihat waktu kamu masuk itu ada satu awan yang gelap, dan kemudian di situ ada binatang-binatang yang seram, seperti dikatakan ada tikus, ada apa yang ada di atas kepala kamu. Orang itu ketakutan. Sebenarnya itu bukan nubuat. Nubuat itu bukan menakut-nakuti atau bukan melemahkan, tapi membangun, menghibur, dan meneguhkan. Jadi kalau ada seseorang bernubuat kepada saudara, membuat saudara itu takut, itu pasti bukan nubuat, itu suara daging. Nah, nubuat itu selalu membangun, menghibur, dan jadi setiap kita bisa bernubuat. Jadi saudara bisa bernubuat, saudara bisa nasihatin orang, saudara bisa sampaikan firman, saudara bisa menghibur dan meneguhkan seseorang. Tapi ada nubuat yang kedua, yaitu yang disebut dengan nubuatan nabi. Nah, nubuatan nabi ini adalah satu nubuat yang isinya biasanya ada kata-kata pengetahuan dan ada marifat di sana. Dan nubuatan nabi ini biasanya berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Nah, di dalam Alkitab, kalau saudara lihat, itu ada namanya Nabi Agabus. Agabus kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, dia bernubuat begini, bahwa akan terjadi kelaparan di Yerusalem. Jadi dia bernubuat, kemudian dia memerintahkan kepada gereja-gereja untuk kumpulkan persembahan, bahan-bahan makanan untuk dipersiapkan untuk terjadinya kelaparan di Yerusalem. Jadi itu satu nubuatan. Jadi melihat sesuatu apa yang akan terjadi. Pernah ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Paul Cain. Jadi dia bernubuat, dia bilang, waktu aku tinggalkan tempat ini terjadi gempa bumi. Betul, terjadi gempa bumi. Nah, saudaraku, jadi nubuatan Nabi itu adalah melihat tentang sesuatu yang akan datang. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan yang saya melihat yang selama ini hamba Tuhan yang paling tajam yang saya kenal itu namanya Vernon Foss, dari orang Amerika tapi tinggal di Malaysia. Dia sangat tajam sekali. Dia pernah waktu kami undang di satu retreat di Bali, dia bisa menyebutkan sesuatu yang begitu detail dan jelas. Dan apa yang dia sampaikan itu, waktu itu juga disampaikan ke saya, ke beberapa hamba Tuhan. Dia begitu jelas, dan saudara tahu, waktu dia menyampaikan ini kepada hamba Tuhan ini, dan kemudian hamba Tuhan ini pergi ke istrinya berkata yang sama, persis apa yang disampaikan. Jadi Renfors dengan istrinya itu, mereka itu sangat tajam. Pernah saya coba undang dia, katanya dia terlalu kecil. Saya pikir dia sangat tajam. Jadi ada hamba Tuhan yang punya apa? Karunia yang nubuatan ini. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita, itu yang istimewa atau yang khusus ini melalui audible voice. Yang kedua yaitu melalui nubuatan. Yang ketiga yang saya sebut dengan melalui satu penglihatan. Jadi ada audible voice, ada prophecy, ada apa?
vision atau penglihatan. Nah, penglihatan ini saya bagi menjadi 3. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui penglihatan. Penglihatan yang pertama yang disebut dengan dream atau penglihatan waktu malam. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi? Amin. Coba saya tunjukkan ayatnya. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Kitab Ayub pasal 33. Ayub pasal yang ke-33. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran dan nasihat untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut atau lembing. Selain di sini katakan 1-2 kali Tuhan bisa berbicara melalui apa? Mimpi atau penglihatan waktu malam. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi atau penglihatan waktu malam. Saya pernah suatu ketika, saya sering nih kalau melalui mimpi Tuhan berbicara sangat sering. Tapi saya pernah pertama kali mengalami Tuhan berbicara kepada saya itu melalui mimpi. Waktu saya SMA kelas 2. Saya SMA kelas 2, saya waktu bertobat dan lahir baru. Saya punya kerinduan yang kuat untuk memberitakan Injil. Waktu itu saya SMA kelas 2 itu pertama kali masih gairah berapi-api, saya ingin menginjil. Sudah tahu di Indonesia, terutama saya tinggal di Jawa Timur, di daerah Sidoarjo, itu orang Madura itu banyak sekali, dan di lingkungan di lingkungan. Nah, hati saya waktu tergerak untuk saya menginjilin mereka. Saya pertama itu dengan cara saya bagi traktat, sudah tahu traktat ya? Traktat itu kan seperti penginjilan. Saya bagi mereka, dan kalau ada waktu mereka mau bicara, saya berbicara. Itu kerinduan saya. Nah, waktu saya putuskan untuk saya menginjilin mereka, menginjilin pokoknya semua orang yang ketemu saya mau injilin. Saya mengalami ketakutan. Jadi waktu saya mau putuskan untuk mau menginjil itu, saya mengalami ketakutan. Nah, waktu saya mengalami ketakutan itu, saya mengambil keputusan sama Tuhan begini, Tuhan, ini saya libur sekolah, dan saya mau gunakan untuk saya nginjil. Saya mau jalan kaki dari tempat saya sampai, waktu itu di kota saya mau jalan sampai ke Pandaan, karena sampai ke Tretes, dari Pandaan saya masuk ke Tretes, karena dari sana saya mau pergi ke Gua Doa, saya jalan kaki. Itu lumayan jauh, itu lebih dari 20 kilo. Saya putuskan untuk mau jalan kaki sambil bagi Injil sampai saya ke Tretes. Waktu saya mengalami ketakutan, setelah saya mengambil keputusan itu saya doa puasa, karena saya takut larinya mau pertolongan Tuhan, saya mau doa puasa. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Waktu saya puasa 3 hari 3 malam, saya putuskan untuk saya bisa Tuhan pimpin saya mau bagi traktat, kasih saya keberanian. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Dan waktu hari ketiga, saya doa puasa hari ketiga, saya tidur siang, itu bukan tidur malam, tidur siang karena habis doa gitu, siang hari kira-kira jam 2, jam 3 gitu. Terus saya tidur sebentar. Nah, waktu saya tidur, tiba-tiba saya mimpi itu terjadi di hari kiamat begitu. Matahari gelap, bulan bintang gelap, semua seperti darah. Saya melihat seperti hari kiamat begitu. Nah, terjadi satu penganiayaan yang besar. Waktu itu di Indonesia terjadi orang-orang yang percaya itu dianiaya oleh orang seberang atau mereka yang jubah putih gitu. Terjadi satu penganiayaan yang besar. Terus saya melihat itu, terus kemudian saya melihat diri saya waktu berjalan di satu tempat. Dan waktu saya berjalan di satu tempat, ada 3 orang yang pakai pakaian putih dengan jilbab, dengan bawa 3 parang, 3 itu panjang begitu. Dia bawa gitu waktu saya jalan. Terus kemudian saya jalan di depannya dia, dan dia bertanya kepada saya begini, apakah kamu orang Kristen? Waktu dia berbicara apakah kamu orang Kristen, saya jawabnya aneh, itu dalam mimpi, itu bukan dalam mimpi. Saya menjawab begini, Pak, saya bukan hanya orang Kristen, tapi saya pendeta. Saya masih SMA kelas 2, belum pendeta. Ternyata perkataan itu memimpin saya untuk jadi pendeta. Jadi saya bilang saya pendeta. So waktu dia dengar saya pendeta, apa yang laku? 3-tiganya suruh ngambil parang, dia tepaskan ke badan saya. Waktu ditepaskan ke badan saya, tiba-tiba belum sampai itu
parang itu kena di badan saya terangkat. Saya terangkat tinggi dengan pegang salib. Saya terangkat tinggi. Pas bintang, bulan sama matahari sujud di depan dia. Jadi itu Tuhan bicara melalui mimpi. Dan di dalam yang lain juga Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Yakub. Waktu dia ada satu tempat dia melihat tangga surga. Itu melalui mimpi. Dalam Perjanjian Baru Tuhan juga berbicara kepada Paulus melalui mimpi. Dia melihat orang-orang Makedonia panggil-panggil, mari kemari. Itu melalui satu mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi. Nah yang kedua tentang vision ini. Jadi yang pertama melalui dream atau mimpi. Yang kedua yaitu trance. Apa trance itu? Artinya gini, dalam keadaan yang nggak sadar diri. Kan seperti orang Jawa bilang sleep, tahu sleep? Sleep antara jadi seperti sleep tapi kita masuk dalam dunia roh. Itu yang disebut dengan trance. Jadi roh kita dikuasai oleh roh Tuhan dan kita masuk dalam areal roh. Nah di dalam Alkitab ada contoh trance ini adalah Petrus. Waktu dikatakan kalau saya baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Waktu dia lagi berdoa, terus kemudian tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Dia melihat itu binatang-binatang yang haram itu turun. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada dia, potong dan makan. Itu dalam keadaan yang trance. Jadi dia rohnya diliputi kuasa ilahi. Sementara dia berdoa. Terus dia berkata, Tuhan aku belum pernah makan yang najis. Tapi Tuhan berbicara potong, tapi sebenarnya Tuhan waktu itu berbicara untuk dia pergi ke bangsa bukan Yahudi. Jadi Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, tapi juga bisa melalui yang namanya trance ini. Saya kasih tunjuk satu lagi. Paulus, coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12. Paulus berkata, aku nggak tahu aku di luar tubuh atau aku di dalam tubuh. 2 Korintus pasal yang ke-12. Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Saya bacakan dengan cepat. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitahukan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini penglihatan Paulus. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Nah, saudara Paulus, saudaraku, dia seorang yang luar biasa. Bagaimana dia mendapat satu penglihatan tentang Firdaus, tentang surga. Dia kata, aku nggak tahu di luar tubuh atau di dalam tubuh. Nah, saudaraku, dalam keadaan trans, dia melihat sesuatu, dia mengalami sesuatu. Tapi dia Paulus itu luar biasa, dia nggak memegah, dia nggak bangga dengan apa yang dia alami. Tapi dia bangga dengan kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan bisa berbicara kepada kita yang namanya vision ini. Yang pertama mimpi, yang kedua yaitu melalui dalam keadaan trans. Jadi trans ini dalam keadaan yang kita tidak tahu di luar tubuh atau dalam tubuh. Di Indonesia ada seorang hamba Tuhan yang selalu memproklamirkan diri naik turun surga. Saya nggak tahu, mungkin dia pernah mengalami, tapi saya nggak tahu kalau itu bisa setiap hari. Itu saya meragukannya. Tapi saya nggak berani menghakimi, dan itu kalau memang jadi berkat, puji Tuhan. Tapi yang ingin saya katakan, saudaraku, bahwa Tuhan bisa memberi kita pimpinan melalui satu penglihatan ini. Jadi kita bisa melalui trans ini. Tidak tahu di luar tubuh atau dalam tubuh, tapi kita mengalami Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku, pimpinan Tuhan yang khusus yang melalui vision ini. Yang ketiga, yaitu yang tadi saya katakan dreams, vision, trans, yang melalui vision ya dream, trans. Yang ketiga, yaitu melalui yang namanya open vision, atau satu penglihatan yang terbuka. Jadi dengan mata terbuka, tapi bisa melihat dunia roh. Saudara, mungkin kalau kita orang-orang yang lahir hari Senin mungkin enggak, tapi ada orang bilang kalau lahirnya itu hari Kamis Kliwon itu punya ketajaman secara roh.
banyak dukun. Nah, ini kita lihat ini. Penglihatan terbuka atau open vision. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada orang-orang yang bisa melihat dunia roh dengan mata terbuka. Di dalam Alkitab kalau saya lihat dalam Kejadian pasal 32. Di sana Yakub waktu ada di tepi sungai Yabok. Setelah dia menyeberangkan keluarganya, hamba-hambanya untuk pergi kembali ke daerahnya untuk bertemu ke rumahnya, dia berada di tepi sungai Yabok. Waktu di tepi sungai Yabok itu, dia melihat dengan terbuka seorang malaikat yang bersama-sama dengan dia, dan dia bergumul dengan malaikat itu. Yang itu sebenarnya adalah teofani, yang di mana Tuhan sendiri sebenarnya mendarat diri dalam rupa seorang malaikat. Jadi dia bergumul dengan mata terbuka, dia bergumul, dia melihat. Kalau saya lihat, coba kita lihat sebentar dalam Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32, saya potong saja ayat yang ke 24. Katakan demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 30. Coba saya lihat. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudaraku, jadi dalam terbuka dia melihat teofani, di mana Tuhan menyatakan diri dalam seorang malaikat ini. Jadi dia bergumul di sana dengan mata yang terbuka. Jadi ada orang-orang yang di mana Tuhan bisa berbicara melalui apa? Open vision ini. Nah, dalam Alkitab ada beberapa orang yang melihat dengan open vision ini. Coba dalam Yosua pasal yang ke-5. Yosua pasal 5 ayat 13. Di situ Yosua dengan mata terbuka dia melihat panglima bala tentara Tuhan. Yosua pasal yang ke-5. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 sampai. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhudus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saya pun dikatakan dengan mata terbuka. Waktu Yosua dikatakan dia melayangkan pandangnya, ada seorang laki-laki yang besar. Jadi dikatakan, kawankah engkau atau lawan? Tapi dia berkata, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Jadi dengan mata terbuka, dia melihat dunia roh. Nah, saya tunjukkan yang terakhir tentang open vision ini. Coba kita lihat dalam kitab 2 Raja pasal 12. 2 Raja pasal yang ke-12. Elisa. Dua Raja pasal yang ke-12, 2 Raja pasal 12. Salah. Yang bukan 2 Raja-Raja, sudah besar. Tapi saya ceritanya. Sudah pernah mendengar tentang waktu Elisa dikepung oleh tentara Aram. Jadi waktu dia dikepung oleh tentara Aram, dia bujangnya dia berkata begini, tuanku, kita sedang dalam bahaya. Terus dia jelaskan bahwa ada tentara Aram yang sedang mengepung mereka. Terus Elisa berkata begini, yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Nah, setelah itu dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan membuka mata daripada hambanya itu. Dan waktu dia berdoa dan Tuhan buka mata daripada bujang itu, dia melihat apa? Kereta berkuda di sekeliling perkemahan Elisa. Jadi, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa? Open vision. Nah, Elisa dia bisa melihat dengan mata terbuka, dia bisa melihat dunia roh. Dia bisa melihat area roh. Dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat
semua yang ada dalam dunia dia bisa melihatnya. Nah ini Tuhan juga bisa berbicara. Yang ingin saya katakan kepada saudaraku, dari 3 hal, jadi yang secara khusus ini Tuhan memang bisa berbicara, tapi itu enggak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang khusus. Tetapi Tuhan berbicara yang primary, yang terutama, itu ada Tuhan berbicara melalui roh kita, yaitu melalui kesaksian batin dengan suara hati. Jadi memang kita harus berhenti, sudah terlalu lama. Ya baik saja, saudara berdiri.